Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat-sahabat pemirsa Imam Ghazali 99, kali ini saya akan menyampaikan ilmu petak Jibril. Ilmu petak Jibril ini saya dapatkan pada tahun 1998, di mana pada waktu itu masa terjadinya huru-hara di Madura dan di Banyuwangi, di mana pada waktu itu para kiai banyak diculik dan dibunuh, orang-orang ahli sihir, ahli santet itu banyak dibunuh. Begitu juga di Madura pada waktu itu banyak teror ninja, sehingga pada waktu itu banyak pengijazahan ilmu-ilmu hikmah. Dan saya dapatkan ilmu ini dari Ustadz Ainul Yakin, di mana beliau dulu memberikan ijazah ini kepada saya sebagai tameng perlindungan untuk keselamatan saya. Sahabat-sahabat pemirsa yang saya hormati, ilmu petak Jibril ini adalah ilmu yang sangat luar biasa fadilah dan kegunaannya, dan sangat banyak. Ilmu petak Jibril ini diantara kegunaannya yang pertama adalah untuk keselamatan dohir dan batin. Insya Allah jika mengamalkan amalan ini, oleh Allah akan dijauhkan dari mara bahaya. Yang kedua, ilmu ini bisa disegani oleh semua makhluk, baik dari makhluk bangsa jin dan bangsa manusia. Ketiga, fadilahnya adalah sebagai pagar gaib dari serangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pagar gaib dari serangan langsung dan tidak langsung ini maksudnya adalah ketika kita diserang secara langsung oleh musuh, maka insya Allah serangan itu tidak akan mengenai kita. Serangan tidak langsung adalah serangan yang sifatnya secara batin, yaitu serangan semisal sihir atau ilmu hitam yang diperuntukkan untuk kita. Itu adalah serangan yang tidak langsung. Sehingga bagi pengamal ilmu ini, insya Allah akan diselamatkan dari keduanya. Yang keempat, yaitu berfungsi untuk mengembalikan serangan musuh. Artinya ketika seseorang menyerang kita, maka serangan itu akan kembali kepada dirinya. Semakin keras serangan orang, maka semakin keras pula kembalinya kepada si pemilik serangan. Ini adalah sangat luar biasa, sehingga cocok sekali digunakan oleh orang-orang yang senang dengan bela diri, senang dengan ilmu hikmah. Sebab pemilik yang memberikan kepada saya ini, Ustadz Ainul Yakin ini, memang ahli pagar nusa, sehingga beliau mendapatkan pada waktu itu, kata beliau, mendapatkan langsung dari Kiai Maksum Lirboyo. Selanjutnya, yang kelima, ilmu petak Jibril ini berfungsi untuk menggertak musuh. Jadi ketika musuh itu digertak, maka akan bermacam-macam efeknya. Ada yang berefek senjatanya yang dipegang bisa jatuh. Ada juga yang badannya menjadi lemas, sehingga ketika digertak badannya semuanya menjadi lemas. Kemudian ada juga yang digertak badannya menjadi kaku seperti robot. Artinya ketika mau menyerang, badannya langsung menjadi kaku. Kemudian ada juga efeknya itu ketika digertak,
maka semua ilmu yang dimilikinya itu menjadi lupa, sehingga dia tidak bisa memfungsikan ilmunya. Dan yang terakhir, efek dari menggertak musuh atau lawan kita, lawan itu akan menjadi buta sementara, yaitu tidak akan melihat kita sementara. Baru setelah jauh, maka baru bisa melihat kita. Terus bagaimanakah cara pengamalannya dari ilmu petak Jibril ini? Untuk pengamalannya, ini memang agak berat, karena memang pada waktu itu, saking dari huru hara itu sangat mengancam kita, membuat kita takut, maka memang ada riyadhah yang harus dilaksanakan oleh kita, termasuk saya pada waktu itu. Yaitu yang pertama, ritualnya itu, ritual ilmu petak Jibril ini harus dimulai dari hari kelahiran kita. Misalkan hari kelahiran kita Senin, maka dimulai dari hari Senin. Selanjutnya berpuasa di hari kelahiran 2 hari kelahiran. Contohnya tadi hari Senin kita mau memulai kita puasa, terus kemudian nanti hari Senin depannya itu juga berpuasa. Jadi hari Senin yang pertama itu memulai aurat, kemudian Selasa tidak berpuasa tapi mengamalkan aurat, Rabu sampai Senin lagi. Senin laginya itu berpuasa sambil juga mengamalkan aurat. Itu pengamalan terakhir untuk mahar daripada pengamalan ilmu petak Jibril ini. Yang ketiga, baca aurat petak Jibril setiap selesai sholat 5 waktu, yaitu dibaca sebanyak 21 kali, dimulai dari setelah sholat subuh. Jadi hari Senin puasa, Senin subuh itu memulai membaca aurat petak Jibril, yaitu dibaca sebanyak 21 kali. Nanti ada di bawah tulisannya. Berikutnya, pada tata cara yang keempat, jika sudah diamalkan. Jadi jika sudah diamalkan artinya mulai dari hari Senin sampai Senin lagi, sampai Isya Senin terakhir. Artinya jadi ketika kita memulai dari malam Senin itu Isya, kemudian masuk subuh, subuhnya itu di subuh hari Senin terus sampai lagi masuk malam Selasa Isya, baru itu berhenti. Jadi sampai malam Selasa kedua. Jadi malam Selasa pertama setelah puasa pertama, kemudian hari Senin puasa kedua, Selasa berikutnya itu sampai pada Isya, itu pengamalan Isya terakhir. Jika sudah diamalkan dengan 2 kali puasa kelahiran, ya, jadi puasa kelahiran Senin pertama dengan Senin kedua, maka cukup dibaca 3 kali. Jadi auratnya cukup dibaca 3 kali setiap habis sholat maghrib dan sholat subuh. Jadi cukup dibaca 3 kali. Terakhir, tata caranya, setiap kita membaca aurat, maka diperlukan tawasul. Tawasul yang pertama yaitu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian yang kedua kepada Kiai Mat Jipang. Ini jangan dirubah, memang dari mujazinya Mat Jipang. Makanya dulu saya itu pernah bertanya kepada Ustadz Ainul Yakin, kok nama kiainya Mat Jipang? Kata beliau, ya sudah, jangan diganti-ganti. Sempat sampai bertanya apakah orang Jepang. Ternyata dia hanya senyum, nggak usah ditanyakan. Saya mendapatkan dari Kiai Maksum seperti itu, yaitu dengan nama Mat Jipang. Jadi tawasul yang kedua adalah kepada Kiai Mat Jipang. Yang terakhir itu memberikan tawasul kepada mujazi atau mengirimkan Fatihah kepada mujazi. Siapa mujazinya dalam hal ini, yang memberikan ini adalah saya, maka silahkan kirim Fatihah kepada saya.
Terus bagaimanakah bunyi auratnya? Bunyi auratnya yang harus dibaca 21 kali dalam 8 hari, yaitu hari Senin umpamanya ke hari kelahirannya sampai malam Selasa Isya. Malam Selasa berikutnya, bukan malam Selasa pertama, tapi malam Selasa yang kedua. Yang dibaca adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ini aurat ilmu petak Jibril. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qahharus syadidul mudhillul muntakim. Al-mumitul qaim. Al-qawiyul qadiruh dzul batsyis syadid. Al-muqtadir. Ini adalah yang harus dibaca. Jadi saya ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qahharus syadidul mudhillul muntakim. Al-mumitul qaimul qawiyul qadiruh dzul batsyis syadid. Muqtadir. Ini harus yang dibaca sebanyak 21 kali dalam 8 hari, mulai dari hari kelahiran sampai hari kelahiran berikutnya. Kalau Senin, maka Senin pertama puasa, terus diamalkan di waktu subuh, terus sampai duhur, sampai Senin berikutnya berpuasa lagi, terus amalkan sampai malam Selasa setelah sholat Isya. Jadi pengamalan terakhir yang 21 kali itu di malam Selasa yang kedua. Artinya bukan malam Selasa setelah Senin pertama, tapi setelah Senin kedua. Ini dibaca sebanyak 21 kali. Setelah itu maka cukup diamalkan setiap hari setelah selesai sholat maghrib dan selesai sholat subuh sebanyak 3 kali. Maaf, sebanyak 3 kali. Terus bagaimanakah cara menggunakannya? Cara menggunakannya adalah ketika kita ketemu dengan umpamanya kita dibegal oleh orang, maka kita cukup menggertaknya, bacalah 3 kali. Kalau tidak nututi cukup 1 kali. Insya Allah ketika itu dilaksanakan, maka efeknya yang akan diterima oleh orang yang membegal atau musuh kita itu bermacam-macam. Bisa saja dia menjadi kaku, bisa menjadi lemas, bisa senjatanya jatuh, bisa juga lupa terhadap ilmu yang akan digunakannya. Demikian sahabat-sahabat yang bisa saya sampaikan, dan ketika masih ada yang belum paham, silahkan komen di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.